Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas perkuliahan sebagaimana mestinya. Sebelum kita melakukan aktivitas, maka kita akan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa ini akan dipimpin oleh ketua tingkat. Kita persilakan ketua tingkat untuk memimpin doa. Kita mulai kuliah ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu saya mau absen dulu. Wayan Andre Purnama, hadir. Alia Miranda, hadir. Nunung, hadir. Adelia Celemumita, hadir. Anggi Rahayu Intan Sari, hadir. Maganesa Novita, hadir. Waode Ilu Aprianti, hadir. Imada Agen Rai Utama, hadir. Gogon Ananda Putra, hadir. Oli Saha, hadir. Muhammad Fadli Purnama, hadir. Muhammad Aditya, hadir. Aregi Artika Dewi, hadir. Ikriani Fadli Armando Sule, hadir. Hardianti, hadir. Nining Suryati, hadir. Elsa, belum datang. Salvalaldo Como, hadir. Melani Saputri Heluna, hadir. Rusmi Dewi, hadir. Juli, belum datang. Muhammad Abib, hadir. Anis Lusianda, hadir. Miranda, belum datang. Suci Armianti, hadir. Alia Asani Musdianti, belum datang. Pausin, hadir. Desti Pratiwi Putri, hadir. Astri Jenny Wahyuni, hadir. Anisatun Pak Fitria, hadir. Tiara, hadir. Kadek Lisa Lestari, hadir. Sarung Azim Aditama, hadir. Sarihudin, datang. Windy Saputri, hadir. Salsa, hadir.
Ana Apriana. Yulianti Wulandari. Pendata. Illa Anastasia Firman. Hadir. Haikal. Hadir. Sri Wulandari. Oh, datang. Fahril. Laode Abdul Ghani. Hadir. Baik. Jadi pada hari ini kita masuk pada kuliah ke-9, yaitu topik yang kita bahas pada hari ini adalah membangun hubungan pelanggan dengan pemasaran efektif. Next. Adapun tujuan pembelajaran pada subbahasan ini adalah next. Setelah mengikuti subbahasan ini, mahasiswa dapat satu, memahami dan menjelaskan pengertian dan tujuan pemasaran. Yang kedua, memahami dan menjelaskan fungsi utama pemasaran. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan bagaimana menciptakan kepercayaan dan loyalitas pelanggan dengan komunikasi yang efektif. Yang keempat, memahami dan menjelaskan bagaimana mengembangkan konsep pemasaran dalam bisnis. Dalam pendahuluan ini kita akan menjelaskan tentang tantangan daripada pemasaran. Jadi dalam melakukan pemasaran ada beberapa tantangan. Ada 4 tantangan. Yang pertama itu globalisasi, di mana globalisasi ini konsumen itu dapat membeli barang dan jasa sesuai kebutuhannya secara bebas melalui pasar global. Jadi maksud daripada konsumen bisa membeli barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kan bisa saja kita membeli buku yang kita butuhkan dari Amerika, bisa dari luar negeri, bisa dari Malaysia, kita pesan melalui online. Nah, jadi itu tantangan bagi seorang pemasar, seorang pebisnis. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini tantangan juga bagi pemasar atau perusahaan atau pebisnis untuk melaksanakan bisnisnya. Karena tadinya sebelumnya itu barang yang dibutuhkan itu masih langka. Coba dulu itu kalau kita mau beli HP sulit, harus beli di Jakarta, dibeli di Makassar. Belum ada HP yang berkualitas, yang bagus, yang ditawarkan, yang dipasarkan di kota Kendari ini. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, barang produk itu sudah berlimpah. Tidak perlu orang pergi rekreasi misalnya di luar negeri atau pergi di negara yang menyediakan tempat wisata yang bagus. Cukup di dalam negeri saja sudah bisa. Begitu juga barang produk sekarang sudah berlimpah. Kita mau beli mobil
Ya tidak perlu kita pesan di mana-mana di luar negeri. Cukup di Kendari saja sudah bisa kita mendapatkan mobil Alphard. Begitu. Persaingan sangat ketat di dalam pasar yang saat ini. Harga-harga yang ada sekarang ini banyak ditawarkan oleh pesaing-pesaing, khususnya di dalam memasuki pasar baru. Harga yang murah dan bisa dijangkau oleh pelanggan. Itulah yang menjadi tantangan. Jadi banyak kompetitor atau pesaing yang memasuki suatu pasar. Sekarang kompetitor itu masuk dari luar negeri, masuk dari Jakarta ke Kendari. Coba kita lihat beberapa tahun terakhir ini, Indomaret, Alfamidi sudah menyebar di mana-mana, sampai ke desa-desa. Itu kan kompetitor bagi pebisnis lokal. Dengan masuknya kompetitor dari luar akan memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan, maka akibatnya pedagang lokal itu akan kehilangan pelanggan. Nah, itu. Yang keempat adalah deregulasi pemerintah. Itu salah satu tantangan daripada pebisnis. Tapi namun tantangan seperti ini bisa juga dijadikan peluang. Apa maksudnya daripada deregulasi? Deregulasi itu peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah itu selalu berubah-ubah. Tidak cukup 2 tahun ada lagi undang-undang, baru 1 tahun terbit lagi peraturan menteri. Itu namanya deregulasi pemerintah yang merupakan tantangan bagi seorang pebisnis. Next, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu pengertian dan tujuan pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran itu menurut salah satu ahli pemasaran dari Amerika, namanya Philip Kotler. Sudah kenal Philip Kotler? Karena belum belajar manajemen pemasaran. Nanti masuk semester 3 baru belajar manajemen pemasaran. Jadi menurut Philip Kotler, pemasaran itu adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Jadi ada dari definisi ini ada beberapa yang perlu kita pahami, yang perlu kita perdalam. Artinya apakah daripada maksud dan tujuan daripada pemasaran itu? Next. Jadi tujuan daripada pemasaran adalah membuat penjualan berlimpah. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemasaran itu setelah melakukan mensosialisasi, itu kan proses kemasyarakatan itu melakukan sosialisasi, melakukan komunikasi pemasaran.
menginformasikan kepada pelanggan atau target pasar bahwa inilah barang atau jasa yang saya jual. Itulah namanya komunikasi pemasaran. Setelah melakukan komunikasi pemasaran yang efektif, maka pelanggan itu, konsumen itu sudah mengetahui, oh ternyata di Kendari ini sudah ada mobil listrik. Ternyata di Indonesia ini sudah diproduksi sepeda listrik. Nah, itu namanya komunikasi pemasaran. Supaya konsumen, pelanggan itu dia tahu. Nah, setelah dia tahu, oh, mereka akan membeli. Next. Bagian berikutnya yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan. Bagaimana kita mengelola hubungan pelanggan? Jadi hubungan pemasaran dengan pelanggan adalah sumber dari semua bisnis. Jadi kalau kita berbisnis, kita tidak bisa melakukan hubungan dengan pelanggan, maka bisnis kita itu tidak bisa maju. Harus kita melakukan hubungan. Jadi ibaratnya itu pelanggan dengan produsen atau perusahaan itu sama dengan orang pacaran. Bagaimana kalau orang pacaran? Memperkenalkan diri kan? Perkenalkan diri kepada orang, perempuan atau pria yang kita idam-idamkan. Oh, inilah yang akan nanti menjadi istri saya atau suami saya. Kita perkenalkan diri, mempromosikan, melakukan komunikasi dulu. Nah, bahwa saya punya titel sarjana manajemen, saya punya usaha warung ayam geprek. Dan saya kalau ada peluang masuk menjadi pegawai negeri sipil, saya mendaftar. Ada juga usaha saya. Saya punya usaha. Nah, itu memperkenalkan diri. Pelanggan. Jadi sumber dari bisnis itu adalah pelanggan. Tidak ada gunanya kita ada barang yang kita jualkan di tempat kita berjual, di gerai-gerai kita itu, tapi tidak ada pelanggan yang datang. Bagaimana pelayannya di situ? Cemberut. Tidak ada yang senyum kalau ada pelanggan yang masuk. Semuanya itu baru wajah seram. Coba kita bayangkan kalau masuk di suatu swalayan, baru tidak ada senyum, maka marah-marah atau diam saja. Itu pelanggan yang akan pergi. Kalau tidak ada saingan, ya masih boleh. Tapi kalau sudah di sebelah ada juga gerai, ada Indomaret, ada Alfamidi, toko lokal yang pelayanannya yang kurang bagus akan ditinggalkan oleh pelanggan. Biar saudara, biar tetangga, biar kenalan baik, sudah pindah dia. Itulah. Yang berikutnya adalah memelihara hubungan positif dengan pelanggan, merupakan tujuan penting bagi pemasaran. Jadi hubungan positif artinya hubungan yang saling menguntungkan, yang memberikan keuntungan kepada pelanggan dan memberikan juga keuntungan kepada perusahaan. Next, mengacu pada keputusan dan kegiatan pemasaran yang fokus pada pencapaian jangka panjang. Jadi selalu kita berpikir, pebisnis itu selalu berpikir keuntungan jangka panjang, bukan keuntungan hari ini.
Jangan kita berpikir, hari ini saja atau tahun depan setelah saya nanti sudah bekerja jadi PNS maka berhentilah usahaku. Tidak boleh. Usaha itu tetap kita jaga, pertahankan. Bagaimana untuk mencapai jangka panjang itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, perusahaan harus peka terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harus kita peka, sensitif, bahwa inilah yang diinginkan oleh pelanggan. Kita harus menyiapkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau sudah ingin, berarti dia sudah minta. Dia sudah minta. Tidak perlu lagi kita kasih itu barang, dia akan minta sendiri. Dia akan memilih. Oh, di etalase itu dia lihat, oh ini saya ambil. Dia ambil keranjang jualan yang kita siapkan, ambil. Ini juga HP, saya ambil. Ini saya ambil. Pokoknya semua yang kita jual itu karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan diambil. Tidak sebaliknya. Kalau masuk di grade, tidak ada yang sebutkan ini. Hanya dia keluar. Kalau keluar itu pelanggan dari kita punya toko, itu rugi besar kita. Rugi. Sudah masuk pelanggan di toko, tapi keluar tidak ada dia beli. Rugi kita menjaga, rugi kita menggaji karyawan, baru pelanggan tidak banyak dia beli. Pernah saya waktu di Jakarta, saya bilang teman-teman saya, mari kita masuk dulu masuk dalam suatu supermarket. Kita kita cuci mata saja. Cuci mata artinya itu jalan-jalan saja. Daripada kita tinggal di luar, kan gerah di luar, panas, ribut. Kalau di Jakarta itu keluar kita dari rumah, keluar dari hotel, bising. Tidak bisa lagi kita telepon, tidak bisa lagi komunikasi, ributnya itu. Jadi lebih baik kita cuci mata di swalayan. Masuklah. Kita tidak rencana belanja, cuci mata saja. Kita lihat penjualnya itu, resepsionisnya itu, bagus. Karena kita laki-laki masuk semua, mantap semua ini pelayannya. Semua rok-roknya di atas lutut. Jadi pelayan salesman juga yang laki-laki itu ganteng atau semua mantap. Jadi cuci mata. Sementara kita jalan-jalan, langsung itu teman, saya mau beli juga sepatu. Teringat bahwa sepatunya itu sudah tua. Langsung saya beli juga sepatu. Ternyata saya bilang, kita masuk cuci mata saja, tapi bisa kita terpengaruh. Coba. Tidak ada rencana membeli, tapi memang namanya toko besar swalayan, dia sudah sudah terlatih dengan menyiapkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Maka kita akan membeli. Karena apa yang dijual itu, yang disiapkan itu sudah sesuai dengan keinginan. Ya. Yang kedua adalah membangun komunikasi untuk membangun kepercayaan dari loyalitas pelanggan. Jadi komunikasi, membangun komunikasi.
Saya sudah singgung tadi bahwa komunikasi itu penting di dalam melakukan bisnis. Komunikasi, kita menginformasikan apa-apa yang kita jual, apa-apa yang kita produksi, sehingga orang mengetahui, pelanggan mengetahui bahwa ini barang bagus ini. Next. Yang ketiga adalah meningkatkan dari dan mempertahankan nilai pelanggan dan loyalitas pelanggan untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang. Nah, nilai pelanggan. Apa itu nilai pelanggan? Nilai pelanggan itu penjualan dikurangi biaya. Itu nilai. Apa maksudnya itu? Penjualan dikurangi nilai. Saya kasih contoh yang betul-betul konkret. Seperti kita pergi di suatu swalayan, mau membeli misalnya membeli sandal atau sepatu. Sepatunya itu harganya 250.000. 250.000 ini penjualannya. Tapi ini si perusahaan, si pemasar ini dia siapkan biaya untuk pelanggan yang datang. Jadi 250.000 itu harga penjualan. Dikurangi biaya pelanggan yang masuk berbelanja 50.000. Artinya diskon 50.000. Bapak bayar 200.000 saja. Kaget ini pelanggan. Kita dapat diskon 50. Karena memang perusahaan sudah memperhitungkan bahwa biaya pelanggan itu harus kita berikan supaya jangan dia sia-sia ke sini. Dia akan datang kembali karena kita sudah berikan biaya transport dari rumahnya. Kan kita dihitung itu perusahaan, kan biayanya ke sini kan dia pakai Maxim 10.000 atau 25.000, atau pakai mobil berapa bensinnya, maka dikasihlah diskon 50.000. Itu namanya nilai pelanggan. Jadi ini nilai pelanggan akan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka panjang kan kita selalu idam-idamkan. Ya. Kalau pacaran itu ya kita idam-idamkan supaya bisa menyatu dalam suatu pernikahan. Begitu. Loyal. Kalau sudah loyal, puas, maka kita mencari cara bagaimana supaya jangka panjangnya, jangan 1 tahun 2 tahun saja pelanggan itu datang. Dan setelah itu pelanggan dia akan datang kembali karena kita dikasih diskon. Tapi kalau tidak ada diskon, apa yang terjadi? $250.000. Berpikir dia cari tempat lain. Jadi pelanggan itu kalau tidak ada apa-apanya, dia akan mencari tempat yang lebih menguntungkan dia. Artinya dia mendapatkan diskon. Coba lihat kenyataannya, kita lihat. Coba pergi belanja. Kalau tidak ada diskon, bagaimana kalau Mada itu kalau pergi belanja tidak ada diskon? Mada Nesa
Kalau tidak ada diskon bagaimana? Dan kalau ada diskon dan tidak ada diskon bagaimana? Apa bedanya? Misalnya kalau ada diskon bagaimana? Dan kalau tidak ada diskon bagaimana? Kalau ada diskon mungkin bisa lebih menarik. Bisa lebih menarik. Artinya bisa membuat pelanggan itu akan kembali lagi untuk berbelanja. Yang keempat, sebelum jadi nanti setelah ini yang keempat baru saya berikan kesempatan untuk bertanya. Yang keempat, mengidentifikasi pola perilaku membeli dan menggunakan informasi untuk fokus pada pelanggan potensial yang menguntungkan. Jadi ini seorang pemasar suatu perusahaan, dia selalu mempelajari, selalu mengidentifikasi perilaku daripada pelanggannya. Bagaimana perilaku membelinya dia? Dia lihat, dia pelajari. Jadi memang ada dia punya bank data. Jadi itu pelanggan, itu perusahaan yang mengetahui bagaimana untuk menekan. Ada dia punya data. Setiap orang yang datang membeli ditulis namanya dan alamatnya. Pernah memasuki gerai begitu? Ya kan? Dia mendata siapa namanya, tulis di mana alamatnya. Jadi setelah di print itu slip pembayaran, langsung ada nama, keluar nama. Itu artinya mengidentifikasi. Bagaimana ini pelanggan ini yang namanya misalnya Sugianto, sudah berapa lama dia menjadi pelanggan di sini? Ya lihat, sudah berapa lama? Sudah ada 5 tahun. Nah, dia pelihara itu. Dia pelihara pelanggan yang sudah lama itu. Dia belanjanya ini rata-rata dia beli Indomie telur. Bagi mahasiswa ini sudah 4 tahun dia. Nah, itu dia pelanggannya seperti itu harus dipelihara. Karena dia sudah mengetahui bahwa perilaku membelinya ini terus menerus. Dan itu tadi selalu dikasih diskon. Bahkan diberikan suatu insentif, hadiah. Apa yang selalu dibeli, itu yang dikasih. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Bagaimana hubungan pelanggan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran? Bagaimana hubungan pelanggan Dapat meningkatkan efektivitas pemasaran. pemasaran? Oh ya, bagus sekali pertanyaan. Bagaimana hubungan pelanggan di dalam meningkatkan efektivitas pemasaran? Jadi kita itu seperti saya jelaskan tadi bahwa kita melakukan hubungan karena pelanggan itu adalah segalanya. Jadi kita pebisnis tanpa pelanggan, maka bisnis kita itu percaya saja tidak lama itu bangkrut. Jadi pelanggan itu harus kita melakukan hubungan baik. Contohnya tadi, kasih diskon. Kalau datang di gerai kita layani dengan senyum. Kita memberikan harga yang murah, bukan murahan, tapi yang murah dan berkualitas. Jangan kita promosi, iklankan barang saya ini bagus. Sekalinya kita pakai, ternyata rusak, cepat rusak. Ada itu HP yang kita beli, bagus promosinya, tapi
Satu kali saja jatuh, langsung tidak bisa berfungsi. Ada begitu. Nah, itu salah satu citra daripada perusahaan yang kurang bagus. Kalau kualitas kita tidak bisa pertahankan. Memang ada produk-produk yang berkualitas, itulah yang membuat perusahaan itu bisa bersaing. Karena di mana-mana itu selalu ada saingan, ada kompetitor. Jadi kita melakukan hubungan baik dengan memberikan nilai kepada pelanggan. Apalagi setelah memberikan nilai kepada pelanggan, kita ramah di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kita memberikan tempat distribusi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan kapan barang itu dibutuhkan oleh pelanggan. Itu namanya utilitas, time utility. Artinya barang itu tepat diterima oleh pelanggan pada saat dia membutuhkan. Jangan terlambat. Kita pesan online dari Jakarta, di situ tertulis 2 hari terima di tempat. Ternyata 1 minggu baru tiba. Dulu begitu. Pos pelayanan pos dulu itu lama. Sekarang JNT itu cepat. Itu adalah merupakan time utility daripada kemampuan barang dan jasa untuk memberikan pelayanan tepat waktu. Sama juga pesawat. Kita naik pesawat, dikatakan jam 7 mau berangkat. Ternyata delay 2 jam, 3 jam. Nah, itu tidak sesuai dengan time utility, kemampuan daripada produk atau jasa memberikan pelayanan tepat waktu atau responsif terhadap pelanggan. Bagaimana? Bisa dipahami? Yang bertanya tadi bisa? Ya. Apa saja contoh praktik pemasaran yang efektif dalam membangun hubungan dengan pelanggan? Ya, contoh daripada hubungan yang efektif dengan pelanggan itu adalah memberikan, ya contohnya itu tadi saya sudah jelaskan, itu memberikan diskon kepada pelanggan. Kita memberikan potongan harga kepada pelanggan. Yang ketiga, kita memberikan kenyamanan. Jadi pelanggan itu dia mau merasa nyaman kalau kita layani. Mari Pak, silakan masuk Pak, apa yang dibutuhkan silakan. Setelah pelanggan masuk, setelah pelanggan itu dia bongkar, jangan dimarahi. Ada itu kan penjual, setelah masuk itu pelanggan dia bongkar itu. Kita harus silakan Pak, bongkar saja Pak, tidak apa-apa. Itu pelanggan biasa kan ragu. Silakan Pak, bongkar, tidak apa-apa. Cari saja Pak, dihambur, tidak apa-apa Pak. Tidak boleh kita tegur, jangan Pak, kalau tidak mau beli. Banyak kan begitu. Seperti di Indogrosir itu, biasanya orang kan itu telur itu diikat satu rak itu 7 satu rak itu 7 satu ikatan. Ini pelanggan dia bongkar, dia cari itu yang bagus, yang besar.
Itu kalau orang membeli telur dia suka yang besar-besar. Bukan. Datang itu petugasnya. Bu, tidak boleh bongkar-bongkar begitu, Bu. Itu sudah merupakan suatu pelayanan yang tidak nyaman bagi pelanggan. Pelanggan selalu berpikir, saya tidak akan datang kalau begini. Begitu, itu contoh-contoh kecil. Ada barang yang dipilih oleh pelanggan, lantas itu barang tidak jadi dia beli pelanggan. Lantas si penjual ini, salesnya ini menyatakan, wah, tidak bisa begitu, Bu, sudah terlanjur, sudah dibayar, nggak boleh lagi kembalikan. Tapi kalau pelayan yang baik, nggak boleh. Ada barang rusak, meskipun tidak ada perjanjian, pada saat kita pergi di bengkel motor, perbaiki motor, tahu-taunya rusak. Apa yang dikerjakan itu bengkel motor tidak sesuai dengan kita punya, tidak puas lah. Kita kembalikan kepada bengkel. Tolong kenapa motorku begini? Baru dimarah-marah itu pelanggan. Kan kita sudah tes tadi, sudah dites tadi. Lihat tuh. Berarti itu sudah di luar tanggung jawab saya. Itu tidak bisa. Pantasan kita punya pebisnis lokal itu rata-rata ditinggalkan. Memang belum ditinggalkan kalau belum ada kompetitor. Itu contoh kecil itu. Melakukan hubungan dengan pelanggan itu. Saya kira bagaimana bisa diterima, bisa ditambahkan. Kalau ada biasa yang terjadi contoh-contoh di luar pada saat pebisnis itu, itulah yang menjadi kendala, menjadi tantangan kita bagi pebisnis lokal. Itu tadi kan sudah dijelaskan pada awal bahwa tantangannya itu globalisasi, teknologi, barang sudah banyak, sudah berlimpah. Masih kita mau bikin barang-barang yang masih sudah ketinggalan, pasti tidak akan laku. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Kita lakukan untuk mengatasi masalah apabila hasil penjualan menurun disebabkan karena munculnya para kompetitor lain. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat munculnya kompetitor? Otomatis penjualan kita itu akan berubah. Apakah perubahannya drastis atau perubahannya tidak terlalu drastis, tapi jelas pasti ada perubahan. Artinya perubahan yang mengarah kepada penurunan. Jangan harap kalau misalnya ada kompetitor masuk di sekitar kita, langsung kita kaget karena merosot penjualan. Itu selalu dialami seorang pebisnis. Selalu terjadi hal demikian. Bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Jadi kita pada saat kita menghadapi permasalahan seperti itu, menurun penjualan, jangan langsung kita tutup. Jangan. Karena penurunan itu hanya berlaku sementara. Tidak boleh langsung kita drop. Itu sementara saja. Ya, itu mungkin berlaku tidak sampai 1 tahun.
Artinya kita harus bertahan, mempertahankan kita punya bisnis. Yang penting jangan kita rugi. Nah, kalau memang menurun penjualan dari misalnya mungkin kita dapat 5 juta per hari pada saat belum ada kompetitor, setelah itu kita mengalami penurunan penjualan, ya setengah lah, 50% turun. Dari 5 juta menjadi 2,5 juta. Nah, itu tidak apa-apa. Dan percaya bahwa itu akan sementara saja, tidak akan berlaku seterusnya. Dan kita juga melakukan hubungan pelanggan dengan baik. Kita harus mengikuti keinginan pelanggan. Jangan langsung kita mau marah-marah kepada pelanggan bahwa kenapa tidak di sini lagi? Nah, begitu. Kenapa tidak di sini lagi? Dulunya kan di sini terus. Kenapa? Tidak boleh begitu. Kita diam-diam saja dan memberikan servis yang lebih maksimal kepada mereka. Kita kasih hadiah. Tadinya kan kita tidak pernah kasih hadiah. Ini Pak, tolong dibawa ini satu biji sampah untuk di rumah. Kebetulan Bapak akan merayakan hari raya. Ini Pak biji sampah. Pelanggan yang dulu itu yang loyal. Itu artinya pelanggan potensial itu yang menentukan. Kita kasih hadiah. Kenapa ini ada? Makasih ya. Itu dia akan kembali itu. Percaya saja. Nanti kalau terjadi kasus seperti itu. Tapi ada juga kasus setelah masuk kompetitor, baru 3 bulan masuk, 6 bulan masuk kompetitor, langsung tiba-tiba dia tutup. Itu parah, itu kesalahan besar. Tidak boleh langsung kita tutup. Kita bertahan, kita juara bertahan dulu dengan memberikan insentif atau hadiah-hadiah kepada kita punya pelanggan potensial yang dulu. Kita harus melakukan hubungan baik. Itu kita menerapkan tadi itu. Apa tadi itu yang pertama? Nilai pelanggan. Penjualan dikurangi biaya. Kita terapkan itu. Supaya pelanggan itu akan kembali. Tidak usah mencari pelanggan yang baru. Lebih baik mempertahankan pelanggan yang ada daripada mencari pelanggan baru. Itu sudah filosofinya itu. Bahwa kita lebih rugi kalau kita mencari pelanggan baru daripada mempertahankan pelanggan lama. Next, pemasaran melibatkan fungsi utama. Jadi ada fungsi-fungsi utama di dalam melakukan pemasaran. Itu yang pertama itu fungsi pertukaran. Jadi semua namanya pebisnis pasti melakukan pertukaran, pasti melakukan pembelian dan menjual kembali itu barang. Pembelian itu termasuk mendapatkan bahan baku, untuk membuat produk, mengetahui berapa banyak barang dagangan yang harus disimpan dan memilih pemasok. Jadi itu namanya fungsi pertukaran. Yang kedua adalah penjualan. Bagaimana itu penjualan?
menciptakan utilitas kepemilikan. Jadi kalau kita menjual, ada namanya utilitas kepemilikan. Kalau mobil, motor, ada itu penjual itu memberikan STNK, apalagi buku milik dijual. Itu berarti tanda kepemilikan. Kalau misalnya beli sepatu atau beli baju, itu tanda kepemilikan itu berupa slip bahwa kita sudah membeli barang. Jadi itulah seorang pebisnis harus punya komputer kas. Ada komputer kas itu. Di barang yang dibeli di barcode, terkumpul barang. Setelah itu bagaimana Pak? Sudah? Masih ada tambahan? Habis. Langsung enter keluar dengan printnya. Ini Pak. Bayar. Setelah dibayar, langsung ada utilitas kepemilikan. Kita diberikan slip pembayaran. Itu sudah modern. Kita harus berusaha bagaimana kita mengadakan komputer kasir. Yang kita selalu mengacu pada kebiasaan lama. Pelanggan kan dia mau punya utilitas kepemilikan. Inilah barang-barang yang seperti itu. Ada juga pelanggan tidak usah diberi. Saya sudah percaya bahwa barang yang saya beli itu sesuai dengan yang saya bayar. Yang parah itu kalau kita membeli barang 5 poin kita beli. Ternyata yang tertulis di komputer itu 7, jadi yang dibayar 7. Itu hati-hati. Ada juga seperti itu. Ada. Sehingga pembeli itu dia mau supaya ada dia punya slip pembayaran yang diberikan oleh kasir. Tidak mahal itu komputer kasir. Harganya ya palingan 7 jutaan. Kenapa? Ada yang tertawa. Ya memang bisnis seperti itu. Tidak boleh kita rugi. Selalu rugi terus. Harus kita adakan seperti itu. Karena untuk meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Bagaimana mau loyal pelanggan? Kalau tidak ada tanda kepemilikan. Ini Pak, motor saya mau jual. Tapi setelah dijual, tidak ada STNK saja ada. Tidak ada buku milik, itu buku BPKB. Tidak ada BPKB-nya. Itu namanya kendaraan bodong. Nah, itu tidak ada di Haji Kalwa, tidak ada di misalnya di Suzuki, di Honda International tidak ada. Jadi kalau mau beli barang yang punya bukti kepemilikan itu datang ke Honda International atau di mana itu, untuk Yamaha, di Aler. Next. Jadi ada juga fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik itu misalnya pengangkutan melibatkan pemilihan moda transportasi yang memberikan jadwal pengiriman yang dapat diterima dengan harga yang dapat diterima. Yang berikutnya penyimpanan barang
acap kali diperlukan untuk menjualnya pada waktu penjualan yang terbaik. Next. Yang ketiga adalah fungsi untuk memfasilitasi. Jadi fungsi ini membantu fungsi-fungsi yang lainnya untuk terjadi. Misalnya pendanaan dapat membantu di seluruh tahapan pemasaran. Yang berikutnya adalah standarisasi, dapat menetapkan spesifikasi seragam bagi produk dan jasa. Penggolongan dapat mengklasifikasikan produk berdasarkan ukuran dan mutu, biasanya melalui proses penyortiran. Jadi sortir itu barang. Jadi setiap barang yang dikeluarkan oleh PT Toyota dari pabrik itu disortir yang terakhir. Sebelum dikirim itu disortir dulu. Biasa kita dapat mobil yang sortirannya itu gagal, artinya ada kelemahan daripada kendaraan itu biasa dia jual murah. Karena tidak mungkin kembalikan lagi ke pabrik. Ada teman saya beli mobil, kenapa mobil rasnya itu murah? Mobil ras itu kan pada saat itu 250 juta. Dia beli 200 saja Jakarta. Ini katanya mobil tidak bisa dikirim karena di bagian sortir itu tidak memenuhi syarat spesifikasi daripada produk. Ada kelemahan daripada produk itu. Begitu juga motor, ada juga begitu. Itulah dijual miring harganya. Tadinya 250 juta, tinggal 200 atau 170 juta. Baru keluar dari pabrik. Begitu. Next. Begitu juga mengenai pengambilan risiko, meskipun manajemen yang kompeten dapat dan asuransi dapat meminimalkan risiko. Jadi pengambil risiko itu dalam bisnis itu kita harus ada asuransi. Siapa tahu nanti kita ada kebakaran, ada gempa bumi, segala macam, sehingga kita mengalami kerugian. Jadi kita asuransikan, kita punya tempat. Yang kedelapan itu yang berikutnya, pengumpulan informasi pasar diperlukan untuk mengambil semua keputusan pemasaran. Next, kita masuk pada yang kelima, konsep pemasaran. Jadi yang terakhir ini, pembahasan terakhir itu marketing konsep. Jadi marketing konsep itu adalah filosofi bisnis bahwa perusahaan harus menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan melalui serangkaian kegiatan terkoordinasi yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Next. Jadi ada beberapa konsep, ada 3 konsep pemasaran yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perusahaan harus berkomunikasi dengan pelanggan potensial untuk menilai kebutuhan produk mereka. Jadi siapa yang akan menilai produk kita kalau bukan dari pelanggan? Jadi kita selalu melakukan komunikasi. Tidak boleh kita
Tidak boleh kita tinggal di tempat. Harus kita jalan-jalan ke masyarakat, ke kampung-kampung, ke toko-toko sebagai distributor kita. Bagaimana kita punya barang-barang yang kita jual ini, apakah masih laris atau sudah menurun? Itu artinya komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua adalah perusahaan harus mengembangkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi setelah ada masukan dari pelanggan bahwa barang-barang yang kita produk ini sudah menurun kekuatannya untuk melayani pelanggan, maka kita membuat produk baru. Kita rubah kita punya strategi produk dengan menggunakan tadi itu bauran pemasaran. Kita perbaiki produk. Setelah itu kita kasih harga baru. Setelah itu apalagi? Promosi. Dan keempat, setelah itu kita perbaiki jalur distribusi. Tempatnya kita perbaiki. Itu namanya bauran pemasaran. Yang ketiga adalah perusahaan harus terus-menerus mencari cara untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Jadi kita perusahaan itu mencari cara bagaimana pelanggan itu selalu puas. Jadi itu terus, kalau puas maka dia akan datang kembali. Kita kan sudah dapat tadi, sudah saya jelaskan tadi bagaimana supaya pelanggan itu puas dengan memberikan trik-trik pelayanan yang prima, memberikan diskon dan sebagainya. Next, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada pembahasan pada hari ini, yang pertama adalah membangun hubungan dengan pelanggan adalah kunci keberhasilan perusahaan atau pebisnis untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Gitu. Yang kedua adalah utilitas adalah kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang meliputi utilitas bentuk, utilitas tempat, utilitas waktu atau time utility, dan utilitas kepemilikan. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi utilitas bentuk itu merubah bentuk barang. Mungkin dulu motor dulu itu sudah berkali-kali terjadi utilitas bentuk. Tadinya motornya mungkin agak tinggi, sekarang sudah pendek motor. Tadinya motor itu harus truk, sekarang sudah. Tadinya motor kalau ada yang dekat-dekat tidak ada bunyinya. Sekarang motor kalau kita dekati ting. Itu artinya utilitas bentuk dibikin sedemikian rupa itu barang sehingga memenuhi kebutuhan manusia. Manusia kan butuh supaya aman itu kendaraannya, sehingga dibikinkan alarm. Itu. Yang ketiga, konsep pemasaran menekankan bahwa pemasaran diawali dan diakhiri dengan pelanggan. Kesimpulan itu kita sudah paham kan?
tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam konsep pemasaran itu diawali, jadi konsep pemasaran itu diawali dan diakhiri dengan pelanggan. Yang terakhir adalah perusahaan berusaha menciptakan nilai pelanggan seumur hidup, customer lifetime value. Jadi kita itu berupaya supaya pelanggan itu dia menetap, kita pertahankan sampai seumur hidupnya. Ada itu orang memakai mobil pokoknya sampai mati, dia pakai mobil Toyota atau Avanza. Ada juga pakai motor Honda. Kalau pakaian, dia akan menggunakan pakaian misalnya Levi's sampai seumur hidup, bahkan diwarisi kepada anak-anaknya. Itu namanya pelanggan seumur hidup. Apa yang mungkin dihadapi perusahaan yang berfokus terutama pada pelanggan yang paling membutuhkan? Masalah apa? Itu ada tadi pertanyaan begitu. Ada masalahnya. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep pemasaran mungkin bermanfaat bagi perusahaan. Next, ya, dengan adanya thank you for your attention, maka sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-12 nanti minggu depan. Saya sangat mengapresiasi kehadiran saudara-saudara dalam mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Demikian pertemuan kita dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Silakan Ketua Tingkat untuk memimpin doa penutup. Selesai. Ya. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.